Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kalian akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk topik bahasanya adalah tentang pembelahan sel. Silakan kalian buka buku modulnya, kemudian kalian baca dulu, pahami apa isinya. Tujuannya adalah kalian dapat menyebutkan macam-macam pembelahan sel, kemudian dapat menyebutkan fungsi dari pembelahan sel itu sendiri, kemudian kalian dapat menyebutkan secara urut fase-fase dalam pembelahan sel secara mitosis. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Setelah kalian membaca, silakan untuk memperhatikan ke layar yang ada dan pahami apa isinya. Kalian mungkin masih mengenal bahwa manusia itu harus melakukan ciri dari sifat makhluk hidup adalah perkembangbiakan. Ciri yang berikutnya, yang terakhir adalah reproduksi. Jadi untuk meneruskan generasi berikutnya. Yang pertama tentang pembelahan sel. Mengapa sel harus membelah? Bayangkan kalian dulu waktu masih kecil, masih bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa, sebelumnya menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian sampai saat ini, dan akhirnya nanti akan menjadi orang yang lebih dewasa dan tua. Kalian masih kecil, kemudian bertambah besar, mungkin ada yang lebih tinggi, tubuhnya besar. Ini disebabkan oleh adanya apa? Tentunya ini ada hubungannya dengan pembelahan sel. Mengapa sel-sel itu harus membelah? Mungkin silakan dilihat. Sel membelah memiliki 3 alasan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perkembangan, dan yang ketiga untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Kemudian pembelahan sel dibedakan menjadi, yang pertama adalah pembelahan sel mitosis, yang kedua adalah pembelahan sel meiosis. Kita bahas dulu tentang pembelahan sel mitosis. Kalian harus tahu bahwa pembelahan sel mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Kemudian dari hasil pembelahan sel mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. 2 sel anakan yang baru yang identik dengan sel induk. Identik dengan sel induk. Kemudian jumlah kromosomnya adalah 2N. 2N ini
kromosomnya berpasangan atau bersifat diploid. Jadi kromosom dengan 2N itu artinya bersifat diploid atau berpasangan. Kemudian apa tahap-tahap atau secara urut fase-fase dalam pembelahan sel mitosis? Kita lihat di layar HP kalian, itu ada secara urut tahap-tahap pembelahan sel. Yang pertama adalah fase profase. Kemudian yang kedua adalah fase metafase. Yang ketiga adalah fase anafase. Dan yang keempat adalah fase telofase. Jadi perlu kalian ingat-ingat bahwa pembelahan sel mitosis itu ada 4 tahap atau 4 fase. Ya betul. Fase pertama adalah fase profase. Yang kedua adalah fase metafase. Dan yang ketiga adalah fase anafase, dan yang terakhir adalah fase telofase. Nah, ini kalau kalian hafal telofasenya itu yang paling enak sendiri. Ya, jadi kalian ingat-ingat ada 4 tahap atau fase dalam pembelahan sel secara mitosis. Lebih jelasnya silakan kalian lihat pada modul kalian, dan silakan untuk menjawab soal-soal yang ada di modul kalian. Itu saja dari pembelajaran hari ini. Silakan untuk berkelompok, walaupun ini secara daring ya. Silakan untuk berkelompok membahas, membaca, menjawab tentang pokok bahasan pembelahan